Halo semuanya, gue R dan kali ini kita akan membahas drama terbaru berjudul Big Mouth tahun 2022. Drama ini masih ongoing ya, dan mengisahkan tentang seorang pengacara yang difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara akan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Namun setelah masuk ke dalam sel tahanan, tanpa diduga ia malah menjadi seorang yang dihormati. Setelah dikabarkan bahwa dirinya adalah kriminal kelas kakap yang dijuluki Big Mouth alias tikus besar. Seperti apakah kisah serunya? Langsung saja kita simak ke pembahasannya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Di awal drama kita akan perkenalan dengan penjahat yang sering melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pengedar narkoboy dan bandar judi slot terkemuka di dunia yang bernama Big Mouth. Belum diketahui Big Mouth ini adalah sebuah organisasi terorganisir atau apapun itu, yang jelas polisi telah membentuk biro khusus untuk menangkap kriminal tersebut yang ternyata belum membuahkan hasil. Kisah akan berfokus kepada seorang pengacara bernama Park Chang-ho. Chang-ho merupakan pengacara kelas bawah alias kurang laku karena hampir semua kasus yang pernah ia kerjakan selalu kalah di persidangan. Meskipun begitu, ia memiliki istri yang baik dan terus mendukungnya bernama Go Miho. Sedikit info, Miho ternyata adalah seorang perawat di rumah sakit besar dan bisa dibilang ia merupakan senior di sana. Selain itu ada juga mertuanya Chang-ho atau ayah dari Miho yang selalu membantunya di persidangan. Di suatu hari, akhirnya Chang-ho kembali mendapatkan job setelah sekian lama menganggur. Tampak kali ini ia sangat percaya diri jika dirinya pasti akan menang di persidangan. Karena diketahui Chang-ho telah menyuap jaksa meskipun uang suapnya sendiri hasil pinjaman dari rentenir. Namun tanpa diduga, setelah ia masuk ke dalam kantor kejaksaan, rupanya jaksa yang telah ia suap menghilang dan digantikan oleh jaksa lain. Alhasil ia pun gagal di persidangan dan mulai didemo banyak orang karena mereka merasa rugi telah mempercayai Chang-ho. Di sini ia juga bahkan diberi julukan Big Mouth atau mulut besar karena ia sering banyak bicara untuk meyakinkan kliennya. Malamnya tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba seseorang menghubunginya. Rupanya tanpa diduga, seorang wali kota memintanya untuk jadi pengacara dalam suatu kasus besar. Tanpa berlama-lama, Chang-ho pun segera OTW ke tempat si wali kota yang diketahui bernama Choi Do-ha. Setelah melewati jalan yang cukup jauh, sampailah ia di tempat Choi Do-ha. Tanpa basa-basi, Do-ha langsung menjelaskan situasinya, di mana Chang-ho diminta untuk menjadi pengacaranya dalam suatu kasus besar yaitu pembunuhan rumah sakit Gocheon. Chang-ho pun bingung dari banyaknya pengacara hebat di negara Korea, mengapa Do-ha harus memilihnya yang seorang pengacara kurang laku. Dijelaskan bahwa memang Do-ha mencari pengacara modelan seperti Chang-ho yang tidak memiliki prestasi, tidak kompeten dan tidak laku karena memang syaratnya seperti itu. Di tengah-tengah kebingungan Chang-ho, Do-ha kemudian menjelaskan jika ia meminta Chang-ho untuk menjadi pengacara teman-temannya yang tengah terlibat suatu masalah. Dikatakan bahwa saat itu, teman-temannya yang bernama Han Jae-ho, Lee Do-geun, dan Jung Chae-bong mengalami kecelakaan mobil dan tanpa diduga, para polisi menemukan mayat pria di bagasi mobil mereka. Lantas setelah kejadian itu, mereka pun langsung ditahan dan dijadikan tersangka akan kasus pembunuhan. Dan ketika menjalani sesi interogasi, bukannya berkata jujur, ketiganya malah saling tuduh dan tidak ada yang mau mengakui siapa dalang di balik kematian korban yang diketahui bernama Profesor Seo itu. Chang-ho yang seorang pengacara baik tentu tidak mau mengambil kasus tersebut. Ia beranggapan jika dirinya tak mau mengotori tangannya dengan membantu mereka. Namun Do-ha berkata jika teman-temannya itu memang ingin dibebaskan, tapi dirinya justru ingin kebenaran siapa dalang di balik semua ini. Dengan kata lain, Do-ha meminta Chang-ho untuk menjadi agen ganda, di mana ia harus pura-pura menjadi pengacara mereka untuk mengetahui siapa pelakunya. Setelah terjadi kecelakaan itu, rupanya kamera dashboard mereka menghilang secara misterius. Nah, di sini Chang-ho diberi tugas pertama untuk mencari kamera tersebut. Di keesokan harinya, ia pun langsung datang mengunjungi penjara Gocheon untuk bertemu dengan Han Jae-ho dan yang lainnya untuk memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah pengacara mereka. Setelah berjalan cukup jauh melewati suatu terowongan, ia pun akhirnya sampai di sel tahanan mereka. Mungkin kalian akan bingung mengapa penjaranya lebih seperti tempat bar. Rupanya ketiganya adalah tahanan VIP alias berduit.
Jadi mereka ditempatkan di tempat khusus dan bisa meminta apa saja yang diinginkan. Tanpa berlama-lama, Chang Ho langsung memperkenalkan diri dan meminta ketiganya untuk percaya bahwa ia pasti bisa menangani kasus ini. Chang Ho pun langsung diberi buku catatan tebal yang berisi jawaban-jawaban yang harus dikatakannya di persidangan. Dan ternyata semuanya sudah diatur, termasuk jaksanya juga sudah dibayar. Di tengah-tengah perbincangan ceringek ketiganya, tiba-tiba mereka dihubungi oleh si wali kota yang mengabarkan jika informasi hilangnya kamera dashboard di mobil mereka ternyata sudah bocor. Mereka pun mulai panik mengapa ada orang yang tahu kamera tersebut. Rupanya itu adalah rencana Choi Do-ha dan Chang Ho untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Di tengah-tengah kepanikan, ketiganya mulai berbincang soal keberadaan kamera tersebut yang ternyata dipegang oleh istri Han Jae-ho, yaitu Profesor Hye-jin. Do-gun berpendapat, apakah kita perlu menghapus rekaman tersebut? Namun Cha-bong berkata jika rekaman itu adalah sebuah jaminan. Mendengar kata jaminan, Chan-ho pun merasa jika mereka mempunyai kaki tangan. Setelah mengabarkan informasi ini kepada Choi Do-ha, Do-ha pun langsung OTW menuju Profesor Hye-jin untuk meminta penjelasan. Nah, di sini Hye-jin tengah ada dalam acara MasterChef Korea. Dan setelah acara selesai, Do-ha pun langsung masuk untuk bertemu dengannya. Tapi tiba-tiba, rupanya seorang misterius datang dan langsung melukai kepala Hye-jin. Entah apa yang dicarinya. Untungnya ada Chang Ho yang langsung merusak pintu itu dan menerobos masuk ke dalam. Setelah berhasil diselamatkan, Chang Ho dan Do-ha pun mulai menginterogasinya. Siapa dalang di balik semua ini dan di mana rekaman itu disembunyikan? Awalnya Hye-jin pura-pura bingung dan tidak tahu akan kedua hal tersebut. Namun ia diancam oleh Chang Ho jika seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan barang bukti suatu kasus akan dikenai hukuman 3 tahun penjara. Pada akhirnya Hye-jin pun mengaku jika kaki tangan alias dalang di balik semua ini adalah Gong Ji-hoon, yang dimana Ji-hoon adalah pendiri perusahaan surat kabar Wojang Daily dan cucu dari Gong Tae-min. Perlu diketahui jika Ji-hoon memang tidak akur dengan mendiang Profesor Seo, dan Seo juga rupanya adalah anggota dari forum Nine Rivers yang juga dianggotai oleh Han Jae-ho CS. Dengan kata lain, mereka berempat sebenarnya adalah satu forum alias satu geng. Setelahnya, Chang Ho diantar oleh Hye-jin ke suatu tempat di mana ia menyimpan rekaman tersebut. Dengan catatan, ia tidak menyeretnya dalam kasus ini. Singkat cerita, kali ini diperlihatkan Chang Ho tengah berada di kantornya untuk melihat rekaman tersebut. Dari dalam rekaman, tampak mereka tengah menyeret Profesor Seo menuju suatu tempat. Di dalam mobil, ketiganya memaksa Seo untuk menarik suatu makalah yang entah makalah apa itu. Namun Seo menolaknya dan beranggapan jika kebenaran pasti akan terungkap. Mendengar hal itu, Do-gun dan Chae-bong pun langsung memukul dan mencekiknya hingga akhirnya ia pun mokad. Melalui arahan dari seseorang dari dalam telepon, ketiganya kemudian memasukkan korban ke dalam bagasi mobil. Dan di keesokan harinya, Chang Ho bersiap-siap untuk bertemu dengan Presiden Wojang Daily yaitu Gong Ji-hoon, yang saat ini dianggap sebagai kaki tangan mereka. Singkat waktu sampailah ia di rumahnya. Tanpa basa-basi, Chang Ho langsung ke intinya saja, di mana ia menuduh Ji-hoon dalang dibalik terbunuhnya Profesor Seo. Tak hanya itu, dirinya juga meminta 100 miliar won jika menginginkan rekaman bukti yang ia pegang. Namun Gong Ji-hoon malah tertawa dan berbalik mengancam. Apakah kau tahu siapa aku? Kenapa kau begitu berani mengancamku? Setelah berkata demikian, Ji-hoon lantas langsung mengusir Chang Ho dan menganggapnya sebagai orang bodoh. Di perjalanan pulang, Choi Do-ha yang mulai khawatir dengan Chang Ho segera menghubunginya untuk bertemu. Namun ia lega setelah tahu jika Chang Ho akan segera menyerahkan rekaman tersebut ke kejaksaan. Karena memang tujuan pertemuan itu sebenarnya untuk membahas masalah tersebut. Setelah itu, kali ini tampak Chang Ho tengah berada di sebuah gedung mewah bermaksud untuk merayakan hari jadi pernikahannya dengan Go Mi-ho yang kini sudah genap 3 tahun. Setelah mengucapkan sepatah dua patah kata kepada istrinya, Chang Ho kemudian dihubungi kembali oleh Choi Do-ha dan memintanya untuk bertemu. Saat berjalan keluar dari gedung ini, tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberikannya segelas kopi, dan tentu ia langsung menerimanya karena kopi adalah minuman favoritnya. Ketika mengendarai mobilnya, Chang Ho pun menyempatkan untuk mencicipi kopi tersebut, hingga tiba-tiba
Akibat kopi tersebut, Chang Ho pun langsung pusing sampai akhirnya ia mengalami kecelakaan yang cukup parah. Namun anehnya, setelah berguling-guling bersama mobilnya, tanpa diduga Chang Ho masih bisa selamat dari kecelakaannya ini. Setelah kejadian itu, Chang Ho pun mulai dirawat oleh istri dan mertuanya di rumah sakit terdekat. Ketika sudah sadar, ia mulai menanyakan soal ponselnya untuk menghubungi wali kota Choi Do-ha. Namun Mi-ho tentu tidak tahu karena mobilnya sudah ringsek dan ia tak menemukan apapun di sana. Rupanya tanpa diduga, seseorang misterius telah merampas ponsel dan rekaman tersebut dari mobil Chang Ho. Siapakah itu? Inilah Big Mouth episode 2. Diperlihatkan Chang Ho yang masih tengah dirawat oleh istrinya di rumah sakit. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba para polisi datang untuk menangkapnya. Rupanya polisi berniat membawa Chang Ho akan kasus narkoboy, karena diketahui setelah dites darahnya, ia positif menggunakan barang haram tersebut. Mi-ho dan ayah berusaha menghadangnya. Begitu juga dengan Chang Ho yang bingung akan siapa yang telah menyebabnya ini. Singkat cerita, ia pun langsung dibawa oleh mereka dan ditahan di sana untuk menunggu hasil sidang perkara. Ketika dikurung, Chang Ho meminta penjaga sel agar mempertemukan ia dan Choi Do-ha, karena ia pikir wali kota itu pasti akan membantunya. Tak lama, akhirnya ia bertemu dengan Do-ha. Namun di sini Do-ha seakan-akan tidak peduli lagi dengannya. Selain karena rekamannya telah menghilang, Chang Ho juga malah bertemu dengan Gong Ji-hoon tanpa sepengetahuannya. Intinya Do-ha sudah angkat tangan dan tidak mau lagi berurusan dengan Chang Ho. Sementara itu, di kantor tempat Chang Ho bekerja, tiba-tiba ada sekelompok polisi yang melakukan penggeledahan. Rupanya setelah dilakukan penggeledahan di area dalam kantor, tanpa diduga mereka menemukan banyak sekali harta mulai dari uang, emas batangan sampai obat-obatan terlarang dalam jumlah yang sangat banyak mereka temukan di sini. Karena penemuan barang-barang tersebut, Chang Ho pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Gocheon, penjara paling buruk di semenanjung Korea. Sering terjadi kekerasan, keributan, dan adanya perbedaan kasta bagi para tahanan. Kedatangan Chang Ho pun langsung disoraki oleh para tahanan yang tengah berada di lapangan. Mungkin aksi ini sering terjadi ketika tahanan baru memasuki penjara ini. Di hari pertamanya, Chang Ho langsung dibawa ke suatu ruangan khusus, di mana di sana ada Han Jae-ho CS dan beberapa tahanan lain yang menjadi bawahan mereka. Rupanya ketiganya lah yang telah menyusun rencana agar Chang Ho dimasukkan ke dalam penjara ini, karena mereka tahu jika Chang Ho telah mengancam atasannya yaitu Gong Ji-hoon. Setelah berbincang sebentar, mereka langsung menyiksanya dan menggantung Chang Ho supaya ia tewas. Sementara itu, kali ini diperlihatkan berita di TV di mana dikabarkan bahwa penjahat legenda paling dicari di seluruh dunia yaitu Big Mouth telah berhasil ditangkap dan ternyata Chang Ho lah yang dianggap sebagai Big Mouth tersebut menyusul ditemukannya barang-barang bernilai fantastis di kantornya. Do-ha yang menyaksikan berita itu pun kaget bukan main karena ia telah berurusan dengan Chang Ho yang ternyata seorang Big Mouth. Gong Ji-hoon yang tahu kabar tersebut segera menghubungi kepala sipir penjara Gocheon dan memerintahkannya supaya Chang Ho dibiarkan hidup. Kenapa alasannya? Karena ia adalah Big Mouth yang diketahui telah menipu perusahaannya sampai ratusan miliar. Nah, jadi ia melakukan itu bermaksud agar Big Mouth mengembalikan uangnya. Tanpa berlama-lama, kepala sipir yang bernama Yong-ab ini segera membawa dokter terbaik untuk menyelamatkan Chang Ho yang sudah sekarat setelah digantung. Beruntungnya, di sini Chang Ho berhasil diselamatkan dan kembali bernapas seperti sedia kala. Kabar tentang Big Mouth yang telah berhasil ditangkap ini pun membuat heboh para tahanan Gocheon. Mereka tak percaya seorang legenda bisa tertangkap dan ditahan di penjara ini. Bahkan tak sedikit juga yang mengidolakan beliau dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam melakukan tindak kriminal. Singkat cerita, Chang Ho dimasukkan ke dalam sel tahanan yang dipimpin oleh seseorang yang sementara ini kita sebut si Jabrig. Di dalam tahanan penjara, rupanya ada sebuah televisi yang menayangkan berita tentang para wartawan yang menginterogasi istrinya yaitu Go Mi-ho. Kepada wartawan, Mi-ho berkata bahwa dirinya akan terus berjuang karena suaminya itu sama sekali tidak bersalah. Dan pernyataan istrinya kepada wartawan ini membuat Chang Ho menangis sejadi-jadinya. Tak lama Chang Ho kemudian dibawa ke ruang interogasi untuk wawancara soal penemuan barang-barang bernilai yang ada di kantornya. Namun Chang Ho menjelaskan, jika ia mempunyai uang sebanyak itu dirinya tentu tidak akan meminjam uang ke rentenir. Ia juga menegaskan, aku bukan Big Mouth. Sementara itu,
Gong Ji-hoon juga datang menemui Han Jae-ho CS dan berbicara bahwa ketiganya jangan sampai menyentuh Big Mouse sampai diperintahkan. Yang berarti bahwa kali ini Big Mouse lebih penting dibandingkan mereka, dan di sini ketiganya tentu hanya bisa menurut saja. Chang-ho yang dianggap sebagai Big Mouse ini pun semakin populer di kalangan para tahanan Gocheon. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Beberapa orang bahkan berspekulasi jika Big Mouse itu sebenarnya adalah seorang pria besar yang memiliki tato di punggungnya. Tak hanya itu, ada juga yang berkata dirinya pernah bertemu dengan Big Mouse yang ternyata seorang wanita berpakaian ketat ala superhero. Manakah yang benar? Entahlah. Singkat cerita, seorang pimpinan geng kapak yaitu si botak tampak menghampiri Chang-ho yang tengah makan. Mungkin di sini sudah muak mendengar berita Big Mouse yang sudah mengganggu telinganya. Tanpa diduga, si botak melempar makanan Chang-ho ke lantai. Dan setelah itu, tentu kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Chang-ho berusaha melawan, namun pengalamannya masih kurang. Dan untungnya ia tidak sampai bonyok karena penjaga segera datang menghentikan keributan. Setelah menyaksikan kejadian tersebut dari CCTV, kepala sipir langsung mengundang Chang-ho untuk makan besar di tempatnya dan mulai mengajaknya untuk berbincang. Namun setelah Chang-ho mengaku bahwa dirinya bukanlah Big Mouse, ia pun langsung kesal dan melemparkannya ke sel isolasi. Tak lama tiba-tiba ada yang menjenguk Chang-ho. Rupanya itu adalah pengacara So Eun-tae yang merupakan rekannya dulu. Ia kemudian menceritakan bahwa Mi-ho mulai menyelidiki kasus ini. Mi-ho tidak akan tinggal diam setelah suaminya dipenjara padahal sama sekali tidak bersalah. Namun Chang-ho minta So Eun-tae untuk mencegahnya karena tentu akan sangat berbahaya. Chang-ho juga tanpa diduga memintanya untuk mengirimkan berkas surat perceraian kepada Mi-ho karena bagaimanapun ia tidak mau melibatkan istrinya. Beberapa hari setelah itu, Chang-ho tampak melamun menatap ke arah surat perpisahan dan ucapan terima kasih kepada istrinya yang telah ia tulis manual. Lalu tiba-tiba, si Jabrik yang ahli filosofi datang dan berkata, "인대로 살아야지." Seakan termotivasi dengan kata-kata bijak si Jabrik, Chang-ho pun menyadari jika ia sedang berada di dalam penjara, yang tentunya banyak sekali kriminal yang bisa menghabisinya kapan saja jika ia mau. Dan disinilah bagian serunya. Di keesokan harinya ketika Chang-ho tengah makan bersama teman-teman sekamarnya, ia tampak menatap tajam ke arah si botak. Lalu tiba-tiba ia datang menghampirinya dan langsung menumpahkan nasi dan sayur miliknya tepat di atas kepala si botak yang membuat pasukannya kaget. Ia juga berteriak, "Killing me, come on, ayo, kampak mana kampak, beri dia kampak." Tak hanya itu, dirinya langsung memukul-mukul kepala si botak dengan lantangnya, yang langsung membuat pimpinan geng kapak ini kesal. Ketika si botak mulai bersiap untuk menghantam tubuh Chang-ho, tiba-tiba tanpa diduga ia berhasil melayangkan pukulan ke arah kepala si botak hingga akhirnya ia pun pingsan. Setelah memukul si botak, Chang-ho pun diberi hukuman untuk membereskan barang-barang di suatu ruangan. Dan ketika tengah berjalan, ia tak sengaja mendengar bahwa ada seorang psikopat yang sangat kejam di tempat ini. Saking takutnya, para polisi bahkan sampai tidak ada yang mau mendekatinya. Merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk bundir, Chang-ho pun langsung menghampiri dan memarahinya dengan menyinggung soal ibunya, yang pasti akan menyesal karena telah melahirkan psikopat seperti dirinya. Merasa tak terprovokasi, Chang-ho pun langsung menampar dan mulai mengarahkan pisau ke arah lehernya sendiri. Namun tanpa diduga, setelah dibentak-bentak seperti itu, tiba-tiba ia malah menangis dan memanggil ibunya. Kabar tentang Chang-ho yang telah mengalahkan si botak dan menundukkan psikopat ini pun kembali menjadi buah bibir di kalangan penghuni lapas. Mereka kini sangat yakin jika Chang-ho sebenarnya memang adalah Big Mouse itu. Tak lama tiba-tiba ia mendengar beberapa temannya membahas soal suara tembakan semalam. Rupanya tadi malam ada yang mencoba untuk melarikan diri dari penjara ini. Namun sayangnya ia ketahuan dan langsung dieksekusi di tempat. Mendengar kabar tersebut sontak membuat Chang-ho berpikir untuk mencoba melarikan diri dari sini, dengan maksud agar mereka juga menembaknya. Saat malam tiba, diperlihatkan Chang-ho mulai melancarkan aksinya dan tentu itu langsung diketahui oleh para sipir yang tengah berjaga. Kepala sipir pun langsung memerintahkan bawahannya ini untuk langsung menembak mati saja orang yang berniat melarikan diri dari penjara. Para sipir pun kini mulai mengepung Chang-ho dan akan segera menembaknya. Sementara Chang-ho sendiri berharap mereka untuk cepat melakukannya. Ayo, ayo, killing me. Tapi tiba-tiba, Yong-ab baru ingat jika Gong Ji-hoon melarangnya menyakiti Chang-ho sebelum uangnya kembali. Pada akhirnya Chang-ho pun tidak jadi dieksekusi dan dibiarkan tetap hidup.
Keesokan harinya tampak para tahanan tiba-tiba dikumpulkan di aula. Di sini Chang Ho tentu bingung, ada apa ini sebenarnya? Rupanya sipir ingin mengatur kembali kasta-kasta para tahanan karena banyak yang belum bayar. Dijelaskan bahwa di penjara Gocheon ini dibagi ke beberapa tingkatan, dimulai dari kelas VIP, kelas A sampai kelas C. Semakin tinggi tingkatan maka akan semakin baik pelayanannya. Seperti yang diketahui, VIP adalah Han Jae-ho CS, sementara kelas A adalah para pimpinan sel seperti si Botak, si Jabrik, dan lain-lain. Dan di sini, Chang Ho ditempatkan di kelas C, di mana di kelas inilah para tahanan diperlakukan seenaknya dengan tidak manusiawi. Di lain sisi, VIP tampak tengah berbincang dengan si Botak. Ternyata mereka memerintahkannya untuk melakukan sesuatu terhadap Chang Ho. Meskipun ia terlihat cukup ragu, tapi akhirnya si Botak pimpinan geng kapak ini menyetujuinya dan segera meminta bawahannya yang kita sebut saja si Kacung untuk melukai Chang Ho dengan iming-iming dikasih duit. Keesokan harinya, ketika Chang Ho tengah sendirian, tiba-tiba dari kejauhan Kacung berjalan dan bersiap untuk melukainya dengan pisau yang telah disiapkan. Namun ketika hampir mendekatinya, tiba-tiba sirine berbunyi. Rupanya sipir tahu jika si Kacung akan melukai Chang Ho. Namun meskipun suara alarm berbunyi sangat keras, Kacung tidak peduli dan terus menyerang Chang Ho. Beruntungnya Chang Ho berhasil selamat setelah para sipir turun tangan dan memukul lehernya. Di sini Chang Ho baru menyadari jika VIP bukanlah orang yang telah membuatnya menjadi Big Boss seperti ini. Kali ini Chang Ho tengah berada di kantor kepala sipir. Sipir kemudian berkata jika dirinya telah berulang kali menyelamatkan Chang Ho. Maka dari itu, sebagai ucapan terima kasih, ia meminta Chang Ho untuk membayar uang 5 miliar won kepadanya. Kepala sipir yang bernama Yong Ab ini ternyata sudah tahu jika Chang Ho bukanlah Big Boss si penjahat legenda. Ia kemudian menjelaskan jika Gong Ji-hoon lah yang memerintahkannya untuk tidak menyentuh Chang Ho, karena ia percaya jika Chang Ho memang benar-benar Big Boss. Selain itu, Yong Ab juga berkata jika penyamaran Chang Ho ini terungkap maka semuanya akan berakhir. Seluruh keluarga Chang Ho akan diteror dan dieksekusi. Mendengar ada yang mengancam keluarganya, Chang Ho pun teringat istrinya yang tidak mau ia libatkan dalam masalah ini. Dan disinilah Chang Ho mulai bersikap layaknya Big Boss sungguhan agar dirinya bisa menyelamatkan keluarganya. Dan yang menarik adalah kepala sipir tiba-tiba panik setelah Chang Ho mengaku jika dirinya adalah Big Boss sungguhan. Singkat cerita, para tahanan kelas C mulai istirahat dan bersiap untuk makan setelah lelah bekerja di tempat kotor. Namun mereka tampak marah karena makanan di sini ternyata sudah basi dan tidak layak dimakan manusia. Chang Ho di sini benar-benar mulai mengaku jika dirinya adalah Big Boss sungguhan. Ia kemudian mulai membuang makanan yang telah disiapkan. Ia juga mengajak semua tahanan kelas C untuk protes kepada sipir dan meminta makanan yang lebih layak. Chang Ho dan semua pasukan kelas C mulai berjalan menyusuri selokan yang sangat bau dan menuangkan air kotoran itu ke dalam ember untuk ia lemparkan kepada para sipir. Tak lama, beberapa sipir tampak menghadang mereka. Namun Chang Ho yang sudah menjadi Big Boss tentu sama sekali tidak takut akan hal itu dan langsung melempar air kotor ini kepada mereka. Aksi berani Chang Ho pun membuat para tahanan dari berbagai kelas mulai heboh. Mereka tak menyangka ada yang seberani Chang Ho untuk melawan para sipir. Ketika ketegangan belum bisa diatasi, VIP dan kepala sipir pun datang untuk melawan Chang Ho dan pasukannya. Namun sekali lagi, Chang Ho sudah benar-benar tidak takut siapapun di penjara ini. Ia kemudian mendekati kepala sipir dan mengancamnya. Apakah kau tidak dengar apa yang aku katakan di kantor? Mendengar hal itu, tanpa diduga Yong Ab langsung memerintahkan semuanya untuk memberi jalan kepada Chang Ho dan pasukannya. Ia tidak mau jika harus berurusan dengan Big Boss karena ia masih menyayangi keluarganya. Semuanya pun bersorak ketika Chang Ho berhasil mengalahkan kepala sipir yang mata duitan ini. Setelah kejadian itu, para tahanan mulai banyak yang menaruh respect terhadap Chang Ho. Bahkan saat prasmanan, ia diberi porsi dagingnya lebih banyak dari yang lain. Beberapa hari setelah itu, Chang Ho mulai dipanggil bos oleh beberapa tahanan. Ia kemudian berpikir untuk membentuk pasukan tentara yang akan melawan kepala sipir dan VIP. Dirinya kemudian memerintahkan tangan kanannya untuk menyebarkan informasi jika ia bisa mengabulkan semua permintaan apapun, asalkan mau bergabung menjadi pasukannya. Informasi itu pun mulai tersebar luas sangat cepat layaknya jaringan 5G. Namun apa daya, banyak yang tidak mempercayainya dan hanya 3 orang saja yang memiliki permintaan untuk dikabulkan.
Mulai dari si Jabrik yang meminta Chang Ho untuk menyelamatkan putrinya yang hilang tahun lalu, sampai si Kopet juga datang untuk mengajukan satu permintaan, di mana dirinya meminta Chang Ho untuk menyelamatkan ibunya yang tengah sakit parah di rumah sakit Gocheon. Sementara itu, kali ini bisa kita lihat PIP tampak berbincang dengan kepala sipir Yong-ab. Mereka kini mulai bernegosiasi dengannya agar dibiarkan untuk menyingkirkan Chang Ho, karena bagaimanapun ia akan jadi sangat berbahaya jika semua tahanan tunduk padanya. Meskipun awalnya menolak, Yong-ab pun pada akhirnya setuju setelah ditransfer uang cukup besar oleh mereka. Keesokan harinya, ketika Chang Ho dan pasukan tengah membersihkan halaman depan penjara, tiba-tiba pasukan geng kapak datang membawa senjata tajam. Seperti yang diperkirakan, mereka pun langsung tawuran di sini. Dan setelah itu, tanpa diduga, si Kopet yang kemarin mengajukan permohonan berniat menyerang Chang Ho dengan pisaunya. Tapi untungnya, si Jabrik datang dan menghadangnya, yang alhasil membuat perutnya terluka. Melihat temannya ini terluka, tanpa berlama-lama, Chang Ho segera menendang kepala si Kopet ini hingga mental. Bagaimanakah kondisi Jabrik setelahnya? Kenapa si Kopet menyerang Chang Ho yang padahal kemarin telah mengajukan permintaan kepadanya? Semuanya tentu akan terjawab di episode selanjutnya. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.